Perkenalkan, saya Diko Azmi Rajibi dari kelompok 2. NIM saya 24114230. Saya dari jurusan Seni Rupa Prodi Seni Rupa DKV Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa. Jadi bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendasari kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia wajib dipelihara dan dikembangkan agar rasa kebanggaan berbahasa Indonesia tetap terus terjaga. Maksud yang dipelihara itu adalah seperti kita terus mempelajari tata kebahasaan yang benar, tata kebahasaan bahasa Indonesia. Dan kemudian yaitu sering menggunakan bahasa Indonesia ketika kita sedang dalam suatu forum seperti misalnya rapat organisasi. Kemudian yang maksud dari mengembangkan itu ya seperti kita memperluas penggunaan bahasa Indonesia itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia hanya akan memiliki identitasnya apabila digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat wajib melestarikan dan mengembangkan agar bahasa Indonesia terus memiliki identitasnya sendiri di samping lambang negara yang lain. Jadikan bahasa Indonesia itu pastilah identik dengan bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia. Nah, makanya itu bahasa Indonesia itu termasuk bisa dikatakan juga sebagai lambang negara kita, lambang negara Indonesia. Kalau ada orang luar negeri yang memakai bahasa Indonesia, dia berbicara menggunakan bahasa Indonesia, identitas dari bahasa Indonesia terasa kurang. Nah, oleh karena itu apabila masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, baru identitasnya sangat terasa. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, keserasian antar suku, budaya, dan bahasa dapat tercapai tanpa harus menghilangkan nilai identitas dari suku, budaya, dan bahasa daerah yang bersangkutan. Terlebih lagi dengan bahasa nasional, seluruh masyarakat Indonesia dapat meletakkan kepentingan bangsa jauh di atas kepentingan daerah atau golongannya sendiri. Ya, mungkin kurang lebih seperti kan awalnya masyarakat Indonesia itu berkomunikasi itu dengan memakai bahasa daerahnya masing-masing, seperti misal bahasa Jawa atau bahasa Banjar atau bahasa Melayu. Nah, kemudian karena lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka muncul
rasa akan persatuan antara sesama suku-suku di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai penghubung antar suku, budaya, dan bahasa daerah. Jadi berkat adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia yang memiliki ragam latar belakang suku, bahasa, dan budaya dapat saling berkomunikasi satu antar lain. Masyarakat dapat saling bepergian ke seluruh daerah di pelosok Indonesia tanpa harus khawatir akan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Contohnya seperti misalkan mahasiswa yang merantau dari daerah Sumatera, dia merantau kuliah ke Jawa, tapi dia tidak bisa bahasa Jawa karena dia tidak memiliki anggota keluarga yang keturunan Jawa. Nah, jadi dia tinggal menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak perlu belajar bahasa Jawa terlebih dahulu, tinggal memakai bahasa Indonesia saja sudah dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Jawa, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Misalnya dia tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Jawa sekadarnya, ya bakal terjadi kesalahpahaman saat dia berkomunikasi. Untuk itulah kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai penghubung antar suku, budaya, dan bahasa daerah. Ya, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Ado Kristiawan. NIM saya 2411420015. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan negara. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan negara. Fungsi yang pertama itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara kenegaraan, kegiatan kenegaraan, dan peristiwa kenegaraan, baik lisan maupun tertulis. Hal ini seperti penulisan dokumen-dokumen kenegaraan, putusan-putusan, surat-surat, atau bahkan pidato kenegaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pemerintah. Kemudian yang kedua, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat yang paling rendah, ya dari taman kanak-kanak, hingga tingkat yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi. Namun di beberapa daerah masih menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai bahasa pengantar di pendidikan mereka. Jadi itu sebenarnya tuh bahasa daerah yang digunakan di sini itu hanya sebagai bahasa sampingan saja ya sebenarnya ya. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk bidang pengajaran tentang materi-materi di sekolah gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan resmi di sekolah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau acara-acara seperti acara adat atau acara-acara atau event-event yang menggunakan adat, mereka akan menggunakan bahasa daerahnya mereka sendiri. Ya, ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya bahasa daerah ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, tapi tetap bahasa Indonesia tetap digunakan dalam pendidikan secara formal. Kemudian sebagai bahasa penghubung di tingkat nasional. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi antar pemerintah dan rakyat atau sebagai alat komunikasi antar suku, namun juga sebagai bahasa dalam hubungan antar sosial dan latar belakang di masyarakat. Jadi itu bahasa Indonesia itu juga sebagai
penghubung antar manusia di sini ya. Jadi sosial budayanya mereka atau latar belakangnya mereka yang ada di masyarakat itu tidak berpengaruh dalam hal kebahasaan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita sama tetangga mau ngomong gitu ya tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatunya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lain ya mungkin menggunakan bahasa daerah tertentu, tapi sebagai bahasa pemersatunya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa dalam pengembangan iptek. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat untuk membina dan mengembangkan budaya nasional, sehingga menjadi ciri dan identitas dari bangsa Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia juga sebagai alat menyatakan nilai sosial dan budaya kita. Jadi di sini tuh budaya nasional dan juga sebagai alat menyatakan nilai-nilai sosial. Jadi ini sangat penting ya, karena dari pernyataan-pernyataan ini tuh sebagai mengangkat bahasa Indonesia itu sendiri, dan juga sebagai pengembangan. Misalnya kalau kita mau promosi budaya, mau memperkenalkan budaya kepada negara-negara yang lain gitu, jadi lebih mudah, karena ini punya ciri khas tersendiri dari Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian sebagai bahasa media massa. Nah, ini bahasa Indonesia sebagai bahasa media cetak maupun elektronik visual maupun audio visual. Bahasa Indonesia punya peranan dalam memperluas sastra Indonesia, dikarenakan bahasa daerah hanya memiliki ruang lingkup yang sempit. Ya, jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk penulisan ya, misalnya kayak di koran-koran atau di media sosial. Kalau yang media elektronik visual atau audio visual itu seperti misalnya radio dan televisi. Jadi kalau kita lagi mendengarkan berita atau mendengarkan sebuah acara gitu, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa daerah saja itu kemungkinan hanya di daerah-daerah tertentu saja yang mengerti bahasanya dan tidak luas cakupannya. Misalnya kalau di daerah A gitu ya, menggunakan bahasa daerahnya A gitu. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan atau mempromosikan budaya mereka sendiri gitu ke daerah yang lain, itu jadi kurang maksimal. Jadi bahasa Indonesia di sini berperan penting untuk penyampaian juga, dan juga untuk memperluas sastra Indonesia. Lah ini juga sangat penting ya, karena kalau misalnya bacaan koran gitu atau di media sosial gitu menggunakan bahasa yang pakai bahasa daerah gitu ya, maka kan orang akan bertanya-tanya ini apa gitu, ini menyampaikan apa. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia tuh jadi orang lebih tertarik untuk membacanya. Jadi literasi di masyarakat tuh juga meningkat gitu dengan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian ini daftar pustaka yang dapat saya sertakan. Perkenalkan, saya Cahaya Indah Apriliana dengan NIM 26014200054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting bagi bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai pemersatu antar suku yang ada di wilayah Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, butir ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sumber lain yang mendukung pentingnya bahasa Indonesia di negara ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia berperan dalam berkepribadian, berkarakter, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Dampaknya yaitu
terciptanya persatuan. Pemuda yang bersifat kedaerahan menyatakan tekad yang bulat untuk bersatu sebagai pemuda Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap komunikasi nasional. Di era globalisasi saat ini, mulai terjadi penurunan kecintaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini mengalami penurunan semangat dalam berbahasa Indonesia dibanding dengan bangsa Indonesia pada saat awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memandang bahwa bahasa Indonesia merupakan alat yang sangat penting dalam mencapai persatuan Indonesia dalam rangka meraih kemerdekaan. Sedangkan kondisi sekarang, bahasa Indonesia tidak lebih dari sekedar sebagai alat komunikasi. Banyak pihak mengakui bahasa Indonesia sebagai lambang dan identitas bangsa, belum secara nyata dapat dijadikan sebagai perekat kesatuan dan persatuan nasional. Bangsa Indonesia saat ini kehilangan percaya diri apabila tidak menggunakan istilah asing dalam setiap percakapan maupun tulisan. Padahal, bahasa Indonesia memiliki filosofi luar biasa, bukan sekedar sarana berkomunikasi, melainkan menyangkut jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang ini kelihatan lebih percaya diri jika mampu berbicara bahasa Inggris atau menyelipkan kata-kata asing dalam percakapan dan tulisannya. Sebaliknya, mereka terlihat kaku saat berbahasa Indonesia, bukan karena bahasa Indonesianya, melainkan pemahamannya yang minim. Kini tiba saatnya bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media pembangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan lintas bangsa di dunia yang semakin mengglobal. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, posisi generasi muda sangat strategis karena mereka yang akan mengemban estafet kepemimpinan bangsa pada masa kini dan masa depan. Penguasaan bahasa Indonesia berperan dalam mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Orang yang menguasai bahasa Indonesia secara aktif akan dapat mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait dengan potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapannya yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk tindakan positif. Karakter yang baik dapat diartikan bahwa perilakunya baik, ucapan, budi, bahasa, tindakan maupun perbuatan dapat diterima oleh orang lain. Semakin luas lingkungan masyarakat yang menerima, sebaiknya dapat diartikan bahwa kebaikan pribadinya semakin sempurna. Bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dan benar. Bahasa adalah jantung kebudayaan. Oleh karena itu, merawat bahasa Indonesia merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia. Jika tidak, kebudayaan akan lemah dan tak punya arah. Bahasa Indonesia sangat kaya dengan berbagai ungkapan dan petua luhur yang tetap aktual serta relevan dengan kondisi keindonesiaan. Bahasa Indonesia dapat berperan sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia atau alat menyampaikan gagasan yang mendukung pembangunan Indonesia atau pengungkapan pikiran, sikap, dan nilai-nilai yang berada dalam bingkai keindonesiaan. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik, sosial, dan budaya. Ini adalah sumber referensi dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abim Faiz, NIM 2501420146. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat berhubungan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, terutama sesama manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam berkomunikasi tentu harus memperhatikan dan menerapkan berbagai etika sehingga terwujud masyarakat yang madani selamat dunia dan akhirat. Bahasa sebagai alat komunikasi berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu keberhasilan dan kesuksesan hidup manusia, baik sebagai insan akademis maupun sebagai warga masyarakat. Penggunaan bahasa yang tepat menjadikan seseorang dalam memperlancar segala urusan. Melalui bahasa yang baik, maka lawan komunikasi dapat memberikan respon yang positif. Akhirnya dapat dipahami apa maksud dan tujuannya. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Lebih jauh lagi, kita ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Jadi, dalam hal ini, pembaca atau pendengar atau khalayak sasaran menjadi perhatian utama kita. Kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita. Yang selanjutnya adalah bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Sebagai contohnya, pada awalnya, seseorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni ayah dan ibunya. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Setelah kita dewasa, kita menggunakan bahasa, baik untuk mengekspresikan diri maupun untuk berkomunikasi. Seorang penulis mengekspresikan dirinya melalui tulisannya. Sebenarnya, sebuah karya ilmiah pun adalah sarana pengungkapan diri seorang ilmuwan untuk menunjukkan kemampuannya dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Jadi, kita dapat menulis untuk mengekspresikan diri kita atau untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Dalam mempelajari bahasa asing, kita juga berusaha mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, pada situasi apakah kita akan menggunakan kata tertentu? Kata manakah yang sopan dan tidak sopan? Jangan sampai kita salah menggunakan tata cara berbahasa dalam budaya bahasa tersebut. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa, kita dengan mudah berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa tersebut. Selanjutnya, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran, buku-buku instruksi, ceramah agama, orasi ilmiah, atau politik adalah contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Selain itu, kita juga sering mengikuti diskusi atau acara bincang-bincang di televisi dan radio. Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial merupakan salah satu wujud penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial.
Semua itu merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan kepada kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku dan tindakan yang baik. Di samping itu, kita belajar untuk menyimak dan mendengarkan pandangan orang lain mengenai suatu hal. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Tuangkanlah rasa dongkol dan marah kita ke dalam bentuk tulisan. Biasanya pada akhirnya rasa marah kita berangsur-angsur menghilang dan kita dapat melihat persoalan secara lebih jelas dan tenang. Berikut merupakan sumber referensi dari materi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Jihan Farista dengan NIM 24114200007 dari jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam melakukan kegiatan berkomunikasi. Bahasa Indonesia ada karena perjuangan. Munculnya bahasa Indonesia pun karena hasil perjuangan para pahlawan. Jika tidak diperjuangkan, mungkin bahasa Indonesia tidak akan terbentuk. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, maka orang yang menyampaikan komunikasi ingin orang yang menerima komunikasi dapat mengerti dan dapat menerima gagasan. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, semua dapat menunjukkan sudut pandangnya, pemahaman atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negaranya, pendidikan, bahkan sifat. Bahasa menjadi cermin diri, baik sebagai bangsa maupun sebagai diri sendiri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, orang-orang menggunakan bahasa hanya untuk kepentingannya pribadi. Contoh bahasa untuk mengekspresikan diri yaitu seorang penulis yang mengekspresikan dirinya melalui sebuah tulisan yang dia buat. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaannya. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Pada taraf permulaan, bahasa pada anak-anak sebagian berkembang sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Boris Karloff, 1997, 4. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa pun selain dapat menjadi salah satu kebudayaan, tapi juga memungkinkan manusia untuk mempelajari dan memanfaatkan pengalaman manusia itu, mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi. Ia memungkinkan integrasi yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya. Cara bahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati.
Pada saat kita mempelajari bahasa asing, kita juga berusaha mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, pada situasi apakah kita akan menggunakan kata tertentu. Kata manakah yang sopan dan tidak sopan. Jangan sampai kita salah menggunakan tata cara berbahasa dalam budaya bahasa tersebut. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa, kita dengan mudah berbaur dan menyesuaikan diri dengan bahasa tersebut. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ceramah agama atau dakwah merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Lebih jauh lagi, orasi ilmiah atau politik menggunakan alat kontrol sosial. Kita juga sering mengikuti diskusi atau acara bincang-bincang atau yang disebut talk show di televisi dan radio. Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial merupakan salah satu wujud penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Semua itu merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku, dan tindakan yang baik. Di samping itu, kita belajar untuk menyimak dan mendengarkan pandangan orang lain mengenai suatu hal. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum, saya Ahmad Nur Faizin, NIM 321 142 0001 dari Geografi 2020. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibicarakan serta kawan bicara yang kita ajak bicara, sehingga ragam bahasa ini berbeda-beda setiap daerahnya. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul sering dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan ini berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena itu, banyaknya variasi agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam bahasa. Jadi penyebab terjadi ragam bahasa ini timbul karena ada perubahan dalam masyarakat. Ragam bahasa ini juga disesuaikan dengan keperluan masyarakat tersebut. Misalkan saat kita berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dan kita menggunakan ragam bahasa yang hampir sama dengan dia, misalkan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang sebagai bahasa formalnya. Sedangkan apabila kita berbicara dengan orang yang seragam bahasanya dengan kita bisa menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan yang ajak kita bicara, serta agar kita dapat mudah berkomunikasi. Fakta penyebab ragam bahasa. Ragamnya bahasa di Indonesia ini disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari ragam bahasa tersebut. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah punya perbedaan kultur atau gaya hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Perbedaan faktor budaya ini sangat menentukan ragam bahasa daerahnya. Misalkan, untuk wilayah yang punya budaya di daerah pegunungan atau di daerah pantai yang memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak, budaya di sana menggunakan bahasa-bahasa yang keras
dan singkat agar mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Sedangkan untuk budaya dengan pemukiman yang padat, penduduk akan lebih menggunakan bahasa yang panjang lebar serta lebih menjelaskan ke poin-poinnya agar dapat dipahami dengan mudah. Faktor sejarah, setiap daerah punya kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Faktor sejarah ini memiliki peranan yang cukup penting pula, karena setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat yang berbeda. Misalkan untuk wilayah Jawa khususnya daerah keraton menggunakan ragam bahasa yang sangat halus, menggunakan bahasa Jawa dan yang halus. Sedangkan apabila kita melihat di wilayah Sumatera, terutama di Sumatera Barat, mereka lebih menggunakan bahasa yang lebih keras karena budaya atau sejarah di sana merupakan sejarah yang keras. Faktor demografi ini juga salah satu faktor yang menentukan ragam bahasa daerah tersebut. Setiap daerah memiliki data yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan intonasi yang volume suara yang besar dan tinggi, berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume yang kecil. Faktor demografi ini juga menentukan ragam bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia dari contohnya dengan menggunakan perbedaan antara pemukiman padat penduduk dengan pemukiman tidak padat penduduk. Pada pemukiman daerah yang jarang akan penduduknya lebih sering menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan suara yang lantang agar dapat mudah diterima oleh orang maupun dalam keadaan yang berjauhan. Sedangkan pada pemukiman yang padat penduduk lebih menggunakan bahasa yang panjang lebar guna menjelaskan intinya dari pembahasan yang akan dibicarakan dan menyeluk lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab ragam bahasa, mulai dari faktor sejarah, faktor demografi, serta faktor budaya, sehingga ragam bahasa tersebut akan terbentuk dengan seiringnya perbedaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ziyad Fikrin Najib dengan NIM 2411420016 dari jurusan Seni Rupa TKV. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau ragam daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Hal ini bisa diartikan bahwa apabila kita perhatikan dari bangsawan yang ada ini, dari cara mereka bertutur kata dapat kita kenali logat ragam bahasa yang digunakannya. Maka dapat kita kenali pula dari mana mereka berasal dan dari mana kerajaan mereka. Dalam istilah lama, ragam dialek atau daerah ini biasa disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol dan mudah diamati dapat kita perhatikan dengan cara melihat ciri khasnya, yaitu meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya pelafalan bahasa dengan aksen-aksen daerahnya. Yang kedua, ragam terpelajar.
dalam tingkat pendidikan, penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaannya. Dalam hal ini nampak jelas bila kita lihat dalam sejarahnya. Dalam masa penjajahan sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Hal inilah yang memunculkan beberapa golongan terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok ini, kelompok terpelajar, nampak beda dengan orang-orang yang belum mendapat pendidikan. Terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Seperti dalam tabel berikut ini, dalam kedua golongan tersebut nampak perbedaannya. Dalam penulisan kata dan pelafalannya terdapat perbedaan konsonan. Seperti saya contohkan ini, dalam kelompok terpelajar video, dalam kelompok tidak terpelajar video. Yang ketiga, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau disebut organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Hal tersebut seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal pengucapan. Dengan memperhatikan hal itu, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam lisan ini meliputi 1. Ragam bahasa cakapan, 2. Ragam bahasa pidato, 3. Ragam bahasa kuliah, 4. Ragam bahasa panggung. Dari contoh ini, ragam bahasa kuliah ini bisa kita ambil contoh dari saat presentasi ini. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan kehadiran orang lain atau audiens. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, seperti contohnya presentasi atau diskusi, dalam penyampaian ide-ide pasti ada orang lain yang mendengarkan. Nah, dalam kegiatan itu pula pasti muncul juga tanya jawab. Hal itulah yang akan menambah wawasan dalam contoh kegiatan seperti presentasi dan diskusi tersebut. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ketiga, terikat ruang dan waktu. Terikat ruang dan waktu ini berarti dalam penyampaiannya memiliki durasi dan berada di tempat tertentu. Keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Dipengaruhi tinggi rendah suaranya ini bisa kita lihat dalam penyampaian. Lalu kelebihan ragam bahasa lisan yaitu dapat disesuaikan dengan situasi. Dapat disesuaikan dengan situasi ini, sang pemateri atau sang pembicara dapat menyesuaikan apa yang ingin dia sampaikan dengan situasi yang ada. Kedua, faktor efisiensi. Faktor efisiensi ini juga dipengaruhi dengan penting poinnya materi yang ingin disampaikan. Ketiga, faktor kejelasan. Faktor kejelasan ini merupakan kejelasan dalam pembicara bertutur kata atau menjelaskan materi. Yang keempat, faktor kecepatan. Faktor kecepatan ini berkaitan dengan
eh, cepat atau tidaknya berbicara sang pemateri. Kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang ada. Keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan yang ada. Lalu kelemahan ragam bahasa lisan yaitu satu, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Ketiga, tidak semua orang itu bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang keempat, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti halnya tata cara penulisan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal tersebut, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa, seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam lisan yaitu 1. Ragam bahasa teknis. 2. Ragam bahasa undang-undang. 3. Ragam bahasa catatan. 4. Ragam bahasa surat. Ragam bahasa surat ini bisa kita contohkan seperti halnya surat resmi maupun surat pribadi. Lalu ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. Artinya dalam penulisannya pastinya dalam menuangkan apa yang ingin ditulis itu tidak memerlukan kehadiran orang lain, bisa dilakukan dengan sendiri. Kedua, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap. Ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Artinya ragam bahasa tulis yang telah dihasilkan ini dapat dibaca tanpa harus memperdulikan kapan waktunya dan di mana berada. Keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis itu yaitu 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis ini yaitu 1. Alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa ini pun harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang ketiga, hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Yang kelima, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan resmi, peraturan-peraturan yang bersifat resmi, dan perundang-undangan.
Ciri dari ragam bahasa resmi ini yaitu: 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Yang keenam, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan sehari-hari atau percakapan pribadi. Ciri ragam bahasa tidak resmi ini berkebalikan dengan ragam resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi itu dapat kita tentukan oleh tingkat keformalannya. Keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasanya, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kita membicarakan pokok persoalan ini, terdapat persoalan yang berbeda-beda pastinya. Kita pun juga akan menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dalam lingkup sosial. Dalam lingkup sosial ini bisa kita jumpai dalam masyarakat maupun keluarga. Dalam lingkup itu, kita biasanya akan memperhatikan sebagian norma dan kaidahnya. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional itu merupakan ragam bahasa yang bisa kita lihat topiknya dari profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu. Lalu ada juga ragam jurnalistik. Dalam ragam ini biasanya kita akan memperhatikan bahasa dari dunia persurat kabaran. Lalu ragam sastra. Ragam bahasa sastra ini memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra inilah yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan emosi kita. Lalu ada juga ragam politik dan hukum. Ragam politik dan hukum ini berisi bahasa politik yang memiliki kebijakan dibuat guna menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.